Saudara, pasca sepekan ditemukannya 4 jenazah satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat, polisi kembali melakukan olah tempat kejadian perkara. Ini merupakan kali ketiga olah tempat kejadian perkara digelar. Polisi pun menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik untuk mengungkap penyebab dan motif kematian keempat korban. Informasi ini sekaligus mengakhiri gelar perkara spesial pekan ini. Kami akan terus menggelar setiap perkara dengan lengkap dan mendalam hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Rabu lalu, tepat sepekan pasca penemuan 4 jenazah satu keluarga di Kalideres, polisi kembali melakukan olah tempat kejadian perkara. Apa sebenarnya yang membuat polisi bolak-balik mendatangi TKP? Bukti tambahan apa yang coba polisi cari? Sore hari ini kita temukan gunungan sampah yang ada di dalam itu. Jadi bisa kita asumsikan sementara ya. Nanti kita ahli yang akan menjelaskan. Oleh karena rekan-rekan sekalian, kita tidak bisa berasumsi mengambil kesimpulan sementara. Ini proses sedang berlangsung ya. Dan ini intensif termasuk apsifor, psikologi forensik ini intensif mulai malam ini ya, akan mempelajari daripada latar belakang korban dan sebagainya ya. Dan sekali lagi rekan-rekan sekalian, kita tetap bersifat berkesinambungan penyelidikan ini dan mencari keidentikan antara berbagai metode penyelidikan, baik itu dari digital forensik. Ternyata dari digital forensik kami menemukan petunjuk yang sangat penting. Ini masih kita rangkai untuk menjadi suatu kesimpulan. Nanti tim ahli yang akan menyimpulkan dari berbagai disiplin ilmu ya, namanya interkolaborasi profesi dalam rangka scientific crime investigation, saling melengkapi. Setelah berkali-kali menyambangi TKP, polisi pun mengungkap sejumlah temuan tak lazim di lokasi kejadian. Mulai dari mobil yang awalnya diduga hilang, berhasil ditemukan oleh polisi setelah dijual oleh salah seorang korban. Mobil Brio tersebut dijual oleh salah satu korban, BG, ke showroom terdekat dengan harga 160 juta sejak awal tahun 2022. Polisi pun menemukan gunungan sampah dalam rumah tersebut yang terdiri dari sampah makanan dan obat-obatan yang diduga sempat dikonsumsi oleh korban sebelum akhirnya meninggal dunia. Temuan janggal lainnya adalah bedak bayi dalam jumlah yang banyak, semangkuk kapur barus yang diletakkan di meja, serta buku dari berbagai agama. Polisi pun menemukan pintu rumah dalam keadaan dikunci dari dalam dan ditemukan belatung pada tubuh korban yang mengindikasikan waktu kematian dan proses pembusukan pada korban. Setelah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara untuk kesekian kalinya, polisi mulai menemukan kejanggalan. Di antaranya ditemukan tumpukan sampah yang berada di dalam rumah yang berisi sampah makanan dan juga kemasan obat-obatan yang diduga dikonsumsi oleh para korban. Kemudian polisi menemukan kapur barus dan bedak bayi dalam jumlah yang banyak. Selain itu, polisi juga menemukan buku-buku keagamaan dari sejumlah agama. Polisi pun mulai menemukan motif penyebab kematian dari satu keluarga ini. Meski rumit, polisi menegaskan akan mengungkap kasus kematian satu keluarga di Kalideres melalui metode Science Crime Investigation.
Melalui penelusuran forensik digital, satu persatu dugaan motif pun gugur dan mulai mengerucut. Meski begitu, polisi masih enggan terburu-buru menyimpulkan penyebab dan motif kematian satu keluarga tersebut. Ahli forensik emosi Handoko Gani menduga ada 3 motif terkait meninggalnya satu keluarga di perumahan Citra Garden Extension. Salah satunya adalah terkait dengan keyakinan tertentu hingga mempertanyakan kondisi kesehatan mental dari korban yang diduga meninggal paling terakhir. Kalau ada kondisi seperti kita melihat, menyaksikan, dan kita berada di sebuah tempat di mana jenazah orang terkasih kita ada di situ, tidak diapa-apain, ya, itu harusnya ada gejolak emosi, ya kan? Nah, makanya saya bilang bisa saja opsi kedua terjadi, yaitu kelainan mental atau ada masalah di psikologi, di psikisnya, ya, sehingga dia tidak merasa risih, jijik, tidak merasa sedih, bahkan untuk melihat jenazah orang yang disayanginya, dalam hal ini orang tuanya loh, ya kan? Tadi data CDR, GPS location, GPS spotnya, kemudian IP DR, ditambah dengan tadi data gambar, ya, kemudian data percakapan, itu bisa diambil semua. Apakah ini pembunuhan? Kalau pembunuhan itu siapa? Pasti kalau udah bicara siapa, terduga pertama adalah orang yang terakhir hidup. Jangan-jangan dia membunuh duluan, tapi kemudian terlalu takut untuk menguburkan, ya kemudian ya dia hidup bersama dengan jenazah. Sepanjang informasi yang saya terima bahwa orang ini meninggal dalam kondisi kekurangan gizi, artinya tidak makan berhari-hari atau tidak makan makanan yang bergizi berhari-hari. Itu kan menjadi landasan apakah orang ini berpuasa. Nah, kemudian saya mencoba mengkaitkan kegiatan berpuasa seperti itu dengan salah satu aliran kepercayaan yang ada di Hindu. Ditambah dengan data forensik, pasti sebentar lagi, perkiraan saya kalau data forensik itu kurang lebih 2-3 hari. Sementara itu, pakar psikolog forensik Reza Indragiri sejak awal menyatakan untuk tidak terjebak dengan diksi kelaparan. Ia menduga keempat korban meninggal telah merencanakan kematian mereka dengan matang. Ya, yang terutama sekali ada tadi saya katakan adalah melakukan otopsi untuk menemukan ada tidaknya tanda-tanda perbuatan pidana pada tubuh masing-masing korban. Tanda-tanda pidana tidak mutlak harus berupa kekerasan, tapi bisa saja mirip kekerasan, misalnya penggunaan racun atau pembekapan alias menghalangi udara, menghalangi pernapasan, atau faktor-faktor lain. Itu yang merupakan faktor utama atau unsur pertama yang harus diungkap oleh kepolisian, menemukan ada tidaknya tanda-tanda pidana pada tubuh keempat orang tersebut. Ketika kita bicara tentang kematian atau penyebab orang meninggal dunia, sesungguhnya bisa kita pilah ke dalam 4 kategori. Singkatannya adalah NASH. NASH. N adalah natural, artinya seseorang meninggal dunia karena faktor yang alami, karena sakit, karena faktor usia, dan faktor-faktor alami lainnya. Yang kedua adalah A, accident. Jadi seseorang kehilangan nyawa karena adanya kecelakaan, tersengat listrik, kepala yang terbentur benda keras, atau peristiwa-peristiwa kecelakaan lainnya. Yang ketiga adalah S, suicide atau bunuh diri, dan yang keempat adalah pembunuhan. Nah, 4 kategori penyebab itulah yang semestinya bisa menjelaskan tentang peristiwa ini. Namun persoalannya adalah karena dalam peristiwa ini yang meninggal adalah 4 orang, maka menurut saya kita tidak bisa pukul rata, langsung menyimpulkan serta-merta bahwa penyebab kematian mereka semua adalah sama. Penting kiranya bagi otoritas kepolisian untuk memilah satu persatu. Misalnya, mayat A meninggal karena apa, mayat B meninggal karena apa, dan seterusnya, sehingga bisa dipastikan siapa yang meninggal karena faktor alami, siapa mungkin yang meninggal karena kecelakaan, siapa yang bunuh diri, dan siapa pula yang meninggal akibat pembunuhan. Motif hanya relevan pada S, pada suicide atau bunuh diri. Sementara untuk penyebab kematian yang lain, yaitu penyebab alami, kecelakaan, dan pembunuhan, maka istilah motif tidak berlaku. Nah, karena orang yang meninggal dunia dalam peristiwa ini lebih dari satu, maka kemungkinan adanya gabungan beberapa penyebab itu sangat mungkin terjadi. Ambil misal, ada barangkali satu orang yang menghabisi anggota keluarganya. Berarti kita bicara tentang homicide, pembunuhan.
Lalu orang ini setelah menghabisi anggota keluarganya, dia putuskan untuk juga menghabisi dirinya sendiri, berarti bunuh diri. Nah ini jadi contoh, jadi ilustrasi betapa ketika kita jumpai kasus orang yang meninggal dunia, misalnya di satu TKP dan mereka adalah satu keluarga, kita patut berspekulasi adanya penyebab yang lebih dari satu, gabungan penyebab atau kombinasi penyebab yang membuat orang-orang tersebut meninggal dunia. Karena itu tadi saya katakan perlu dipilah satu persatu penyebab kematian masing-masing jenazah. Kita bisa membayangkan bahwa ternyata ada anggota keluarga yang meninggal lebih dahulu, baru kemudian anggota keluarga lainnya yang ikut meninggal dunia. Apakah ini merupakan pertanda penyakit menular? Ada satu anggota keluarga yang tidak bisa bertahan hidup, kemudian penularan penyakit itu juga memangsa atau memakan korban anggota keluarga berikutnya. Ataukah sebagaimana yang tadi sempat kita singgung, kemungkinan bahwa satu anggota keluarga sudah menghabisi anggota keluarga lainnya, lalu sang pelaku memutuskan untuk kemudian menghabisi dirinya sendiri. Tetap saja kemungkinan apakah ini penyebab alami atau natural, kemudian kecelakaan atau accident, ataukah bunuh diri, suicide, ataukah juga pembunuhan, homicide, semuanya harus disisir oleh pihak kepolisian. Kita acap kali menyimpulkan bahwa kalimat tidak ada tanda kekerasan sebagai tanda ini bukan merupakan akibat dari perbuatan pidana. Padahal belum tentu. Pembunuhan atau perbuatan pidana bisa saja dilakukan sampai mengakibatkan orang meninggal dunia tanpa ada kekerasan. Jadi, terutama sekali teman-teman di kepolisian, andaikan keempat orang tersebut atau sebagian di antaranya meninggal dunia tanpa ada tanda-tanda kekerasan, pokok persoalan yang lebih mendasar adalah apakah dijumpai atau tidak indikasi mereka meninggal dunia akibat perbuatan pidana, termasuk pidana tanpa kekerasan sekalipun. Tadi saya katakan, kalau kita kaitkan dengan usia keempat orang tersebut, memang sepintas lalu ini tanda-tanda ketidakwajaran. Tetapi toh penggunaan bedak bayi atau kapur barus bisa saja untuk berbagai macam hal. Jadi spekulasi tentang barang-barang tersebut, betapapun janggalnya, menurut saya spekulasinya bisa menjadi sangat banyak. Polisi pun kini menggandeng sejumlah ahli dari berbagai disiplin ilmu untuk mengungkap tewasnya 4 anggota keluarga di Kalideres. Polisi juga menggandeng asosiasi psikolog forensik untuk mengungkap karakter dan kebiasaan dari keempat anggota keluarga ini. Meski awalnya polisi merasa kesulitan, namun akhirnya polisi kini menemukan titik terang motif dari tewasnya 4 anggota keluarga di Kalideres. Polisi akan mengungkap kasus ini menggunakan Science Crime Investigation, yaitu penyidikan berbasis ilmiah. Fedriska Ananda, Bimo Wicaksana, Kompas TV, Jakarta.